Sabrang akan saya minta memulai dari terminologi cara ngelihat lah. Ya politik, ya dirimu, ya alam semesta, ya Allah sendiri. Kamu melihat dengan terminologi yang namanya mudzakkar muannas. Kalau dalam bahasa Arab, mudzakkar itu apa, Bram? Maskulin. Kalau muannas itu feminin. Sedikit ngingetin aja, di dalam diri setiap laki-laki ada femininitas. Tidak mungkin ada laki-laki tanpa unsur feminin, dan tidak mungkin ada perempuan tanpa unsur maskulin. Allah menciptakan keseimbangan itu cuman secara fisik, yang satu jelas laki-laki, yang satu jelas perempuan, tapi secara psikologis dia memiliki keseimbangan. Orang yang tidak 50-50, misalnya perempuan kok maskulinnya 70%, dia tomboy kan gitu. Jadi apa yang disebut maskulin atau mudzakkar, segala sesuatu yang sifatnya menanamkan, menentukan, ya, yang mencetuskan kehidupan dan menghidupi. Kalau feminin atau mu'annas adalah segala sesuatu yang ditanami dan memelihara tanaman itu. Suami istri kan jelas toh, barangnya saja yang satu menanami, yang satu ditanami, kan jelas. Orang yang menanami butuh kekerasan, jelas ya. Nek tidak keras bagaimana bisa menanam? Jadi indikatif mudzakkar itu terhadap kekerasan, kepadatan. Kalau tidak padat tidak bisa. Jelas ya, yang satu menanami, yang satu ditanami. Oke. Tapi orang yang ditanami atau femininitas atau mu'annas itu kan dia butuh ngalah, dia telentang. Meskipun ada variasi ya. Itu variasi bukan substansi ya. Ya. Jadi yang satu keras, tegas, mengatasi, menanam, yang satu fleksibel, luwes, legowo, ngalah, kan begitu kan? Namanya jam lumah. Mah, jadi menjadi lemah, menjadi tanah gitu ya. Nah sekarang kalau Anda tarik garis, Jakarta ini disebut apa di Indonesia? Ibu kota. Kenapa bukan bapak kota? Karena konsep tentang pusat peradaban itu ibu, maka kita sebut ibu kota. Dan tidak pernah ada yang menulis kenapa disebut ibu kota. Bahkan Indonesia kita sebut Ibu Pertiwi, Bapak Pertowo. Jelas ya Mas ya? Oke, nanti setiap benda ini beda-beda, kebudayaan Arab, kebudayaan Sunda, Betawi, Jawa, yang mana yang dimu'anaskan, mana yang dimudzakarkan. Ya, ini supaya nanti Anda bisa langsung masuk dengan apa yang akan diuraikan oleh Sabrang. Misalnya, kalau wali kota Kediri mengatakan opo Islam iku wedok kabeh. Lho, kok Islam wedok kabeh ya napa, Pak? Lah aku iki belajar Islam iku jeneng wedok kabeh. Maksudnya napa? Keluarga sakinah wedok. Baldatun thayyibah wedok meneh. Apa meneh? Teguh istiqomah wedok meneh. Pokoknya istilah kabeh wedok kabeh. Sing lanang mek situk Robun Ghafur. Wali kota Kediri nyeneng lawang iku. Nyeneng lawang itu ukur elek. Cuangkeme masalah. Senengane nglompokno ibu-ibu dikongkon nyusoni di lapangan. Terus dia keliling nganggo kacamata ireng. Ndelok-ndelok, wah susui macam-macam. Ono sing modot, ono sing belendu, ono sing nyenengke, ada pejabat kayak gitu nyenengke.
gitu. Dan itu sama saya terang-terangan aku seneng aku nglumpuno ibu-ibu cak. Lho apa? Wis pokoke tak tukono susu sakake-akeh gitu. Tak bagi susu terus jake dramatis tak kon nyusoni bareng wong 2000 nyusoni kabeh. Terus aku keliling nganggo kacamata ireng lirik gak ketok cak. Kacamata ireng ya. Oh, lu. Iku susu tak kendel lho. Oh no, tapi bukan wali kota yang sekarang, yang dulu, yang bukan yang Pak Samsul sekarang gitu. Oke. Ngomong apa tuh untuk susu? Emang tadi lali kabeh aku wis. Jadi lupa saya. Muannas mudzakkar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab pohon itu muannas, feminin. Dia disebut syajarah. Segala sesuatu yang pakai tun kalau disingkat jadi ya, misalnya syajarotun syajarah, mar'atun mar'ah, apalagi madrasatun madrasah. Sekolahan itu perempuan, feminin. Tapi itu konsep budaya, bisa beda-beda pada setiap. Jadi Jawa beda, Betawi beda. Allah sendiri meletakkan dirinya pada aksentuasi feministik dan maskulinistik. Allah asyadid itu kan laki. Laki bukan Allah itu laki-laki loh ya. Terus wotote gede gak ngono rek. Ini sifat ya, sifat. Jadi Anda sebut Ustaz Rusdi, Abah Rusdi ya, panggilannya Abah ya. Cocok Abah ya. Nek Ustaz kakean Ustaznya Abah. Asyadid. Misalnya saya sebut nama-nama yang paling dahsyat dari Allah, wallahul ladzi la ilaha wal aliyul wallahul ladzi la ilaha wal azizul qawiyul, itu lagi semua. Azizul qawiyul qadiru dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbar mutakabbir qahir qahar, itu maskulin semua. Tapi Rauf, Rahman, Rahim, apalagi Latif, itu kan feminin banget. Allah menampung kan. Teori di Ma'iyah kan pakai huruf. Ketika Allah menjadi laki-laki namanya pakai alif, ilahun, berdiri semua. Tapi ketika Allah merendahkan diri begini, nah menjadi huruf ro. Ketika kemudian ro ini rebah ke bumi, dia menjadi huruf ba, Rabbun, kan itu. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah sebagai maha kuasa, yang maha dalam tanda petik mudzakkar, maha kuat, maha menentukan, Anda sebut ya ilahi. Tapi ketika Anda minta belas kasihan Allah, sebutlah ya Rabbi. Ini kan ilmu semester 15 tahun yang lalu. Untuk anak-anak yang semester pertama ya enggak apa-apa lah, dengar-dengar kembali. Maka Rabbun, dari situ nanti ada fakultas tarbiyah, fakultas keibuan, fakultas pendidikan. Sifatnya atau sistemnya namanya rububiyah, uluhiyah ya. Uluhiyah itu pengalaman dan pengetahuan ketuhanan yang sifatnya maskulin dalam tanda petik loh ini ya. Jangan terus Cak Nun menjender-jenderkan Allah. Enggak. Wong Allah itu saya enggak tahu kok. Kalau saya tahu Allah bukan Allah namanya. Ya toh, Brang ya. Nenek saya tahu Allah bener terus bisa saya jelasin ini bukan Allah. Allah kok bisa saya jelaskan? Allah capopo ya. Kalau saya ngomong mengenai Allah itu kan omongan saya mengenai Allah. It doesn't mean it is a real Allah. Bener nggak Mas? Ngerti dong perbedaan antara persepsi dengan realitas. Jadi sehebat-hebat omongan syekh, ulama, siapapun mengenai Allah itu jangan disebut Allah memang seperti yang diomongkan tadi. Kayak tahu roai kan itu. Kayak tahu main teplek nih. Gerdu tanya apa kan? Gusti Allah nggak kayak gajah modo kayak opi ngono iku. Enggak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Cuman Allah memberi clue, memberi sign, memberi bayangan-bayangan sedikit. Yang kita kenali adalah bayangannya, bukan Allahnya.
Kalau Allah kita nggak tahu, harus nggak tahu, gila apa? Nek Allah tahu lah konangan jenenge. Allah konangan. Ayo konangan sampean. Gak iso. Allah kok iso dikonangi ngawur ae. Gak iso dadi Allah, aku wis pegel-pegel dadi Allah kok konangi. Kodok kan. Itu. Jadi tolong ya jangan puritan ya pikirannya ya. Jangan terus saya dianggap memaskulinkan Allah terus bukan, ini kita ngomong mengenai sisi-sisi dan labirin psikologi dan rohani yang memang sangat detail, sangat luar biasa. Nah, Allah menampilkan dirinya kepadamu itu menurut Anda itu lebih maskulinnya apa lebih femininnya? Lebih mudzakarnya atau muannasnya? Yang Anda baca tiap hari itu nama yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muannas, penuh kasih sayang, ya tak? Penuh kasih. Karena penuh kasih sayang yo ibu lah. Kasih sayang, toleransi, keluasan, legowo, ngalah, itu kan semua sifat keibuan. Kalau kita terjemahkan, ini panjang kalau tak jelasin. Kalau diterjemahkan ke politik, Indonesia ini harus muannas. Karena sudah ada mudzakar global. Amerika, Israel, Sekutu, Singapura, IMF kan gitu kan. Itu maskulinnya. Jadi yang akan direstui menjadi presiden adalah yang paling muannas. Sowan ke dubes. Kalau mudzakar ndak sowan, mudzakar disowani. Kan begitu. Nah sekarang pakai terminologi ini ya, kalau melihat koalisi besok kan berubah besok koalisinya nih. Nah mana muannasnya, mana mudzakarnya. Ada yang perolehan suaranya mudzakar tapi dia berlaku muannas ada. Ada yang perolehannya muannas malah bisa jadi mudzakar banget. Upamanya koalisi A dapat 40% umpamanya, koalisi B juga 40% umpamanya. Terus tinggal ada suara 1%. Nah 1% lah mudzakar toh. Tinggal pilih kene menang, pilih kene menang. Bener nggak? Jadi dialektika mudzakar muannas ini tolong kalau Anda mau pakai ini lebih gampang Mas, lihat-lihat apa yang terjadi. Tapi itu mubah loh ya. Sekali lagi mubah loh ya. Yang terpenting Anda adalah orang yang mulai hari ini menyiapkan untuk menjadi patriot Indonesia sejati yang tidak tahu namanya akan tetap Indonesia atau Nusantara Raya atau apapun. Yang menyamar di DPD harus kita restui, tidak apa-apa biar dia menyamar. Dia hanya menyamar, jangan dipikir dia lega dan mantap sebagai anggota DPD. Dia adalah duta kita. Amando, aku ini kan menjatuhkan tak bangunin lagi. Loh, saya ini kan seimbang maskulin femininnya kan gitu. Kalau enggak, apa yang menyebabkan Anda tahan sampai jam 3? Karena di sini maskulin sama feminin seimbang, gantian-gantian. Kalau maskulin tok enggak tahan Anda, feminin tok juga bosen Anda. Anda harus ada terus-menerus dialektika antara itu. Anda bikin musik, Anda ngaji, itu kan ada yang nada irama yang maskulin, ada yang feminin. Kalau Anda qiraah, kalau Anda seimbangkan maskulin femininnya, orang akan tahan mendengarkan. Cuman Qori 10 tahun terakhir ini kecepetan maskulin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Aduh, kaget aku rek. Cepet ngacenge kon iki. Mbok pelan-pelan kok. Oh, pakai progres. Gurung-gurung ada bismillah bawanter. Lho iya nanti lapangan gak masalah. Ini pas akad nikah. Cuman ada 15 orang di ruangan sempit yang ngaji nih. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah.
Waduh, buantere malaikat melayu mulai. Jibril tanya, kenapa kamu balik? Aku difitnah, wahai baginda Jibril. Difitnah gimana? Aku dituduh jublek oleh koriknya, sehingga dia keras banget suaranya. Maka aku pergi dari situ gitu. Tapi ngaji itu dikira-kira lah gitu loh. Ya, bah. Apa meneh nek wis nirokno Masjidil Haram, nek wis adzan dukur-dukur, padahal adzan itu seluruh dunia ini cuman melangkah satu langkah soal adzan tuh ndak bisa. Bahwa adzan tuh nggak harus pakai lagu, kok ruwet toh sampean. Dadi nek gak iso nglagu mbok gak usah lagu ngono lho. Lapo sampean lagu-lagu iku lapo. Bilal dulu ndak pakai lagu insyaallah. Saya punya rekamannya. Sudah saya MP3 kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh toh? Loh, kalau memang kamu itu indah seperti Syekh Mahmud Al-Husyairi, Abdul Basit bin Muhammad Abdul Somad, atau seperti almarhum Muhammad Dong, atau siapa? Nanang Kosim. Monggo, lagi kon niku mantep dipuanterno, dia pikir itu indah. Terus nek ana wong Jombang liwat iku karepe indah iku karep kira iku. Iku karep iku mesti atine krasa indah ngono gitu. Wis apa-apa wis ana ya apa meneh. Iso nek saunu gitu ya. Jadi kalau adzan gitu jangan di Jombang. Digerundeli gak karu-karuan. Jombang udah jangan deh. Di Jombang terutama Jombang Timur ndak usah gitu-gituan dah. Khutbah apike koyo ngono iku seru gedhe nek ngono iku seru. Rasulullah wis tau krungu rene iki. Angel gitu. Itu teman-teman sekalian, oke. Jadi malam hari ini kita punya jangka waktu 10 tahun minimum. Atau kalau kita detail 2017 ya. Kalau harus jadi momentum 2019 oke, kalau ada yang bisa ditata pada waktu itu. Setelah itu kita siap di atas 2019 kita menjadi manusia Indonesia yang karakternya sudah ditemukan. Karakter Anda kan bukan karakter maskulin Indonesia ini. Karakter Anda itu kan karakter kalau orang Jawa ya menang tanpa ngasorake tadi itu kan, ngeluruk tanpa bolo. Jadi seluruh pembicaraan kita nanti tolong sambil cari karakter kita. Karakter itu watak kita ini gini. Nanti Sabrang tolong bicara. Kalau Arab itu sangat maskulin, maka dikasih Rasulullah yang sangat feminin secara akhlak, lembut, luwes, ngalah gitu kan. Orang jelek gitu dicari-cariin alasan supaya ikut masuk surga kan gitu kalau Rasulullah gitu. Nah, itu kan karena Rasulullah sudah begitu, kita sebaliknya lah. Orang sudah bagus, sudah sholat pun kita cari-cariin alasan supaya masuk neraka. Sekarang kan begitu kan kita. Kerjaan kita kan menyeimbangi Rasulullah. Kalau dulu kan sebanyak mungkin orang itu gimana caranya supaya diterima Allah kan gitu. Bukan orang Islam biasanya kamu Islam bukan. Punya saudara Islam enggak punya. Oh, teman yang masuk Islam enggak punya. Tapi pernah dengar Islam. Ya tapi enggak paham. Pernah dengar nama Muhammad. Ada sih sekali-sekali di pasar tuh disebut gitu. Kamu benci enggak? Ya benci ya enggak, seneng ya enggak gitu kan. Tapi kenal nama Muhammad, ya pernah mendengar. Terus Rasulullah, ya sudah mudah-mudahan Allah menerima kamu karena kamu pernah mendengar nama Muhammad. Loh, didolekno alasan cek mlebu swarga. Saiki iki wis sembuayang ijik bid'ah. Ngene jek salah. Ndodenge kudu nganggo garisan, nganggo jongko ini. Ci angel.
Orang jual cukur brengos saya loh dirugikan. Soalnya kudu jenggoten lah, terus gunanya aku dodolan niki gaya apa? Kok cie serek wong kate dodolan cukur jenggot gak oleh iki lho. Itu loh. Mbok nanti kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau ya Rasulullah. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku, kata Rasulullah. Ya pengen, tapi kan kasihan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh oke, kalau begitu masuk surga. Ngono loh. Begitu. Sama dengan jangan memanjangkan kainmu dengan kesombongan. Gitu loh mas. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai. Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya itu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanya lah. Juga lebih praktis lah, tiap hari lari ke sana kemari angon wedhus segala macam. Nek pakaiannya dowo-dowo kan nggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu, jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Nah kan gitu sekarang, gitu. Jadi Anda sekarang hati-hati kalau memakai istilah. Misalnya di Jakarta kan lahir istilah terus menerus. Lahir idiom-idiom baru. Misalnya idiom unjuk gigi, membusungkan dada. Kamu tuh sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari, mentang-mentang jadi anggota DPD. Misalnya gitu kan. Membusung-busungkan dada kan gitu kan. Membusungkan dada itu kan istilah, bukan dia begini enggak. Tapi 50 tahun yang akan datang ada tafsir dilarang membusungkan dada. Asbi ya coba. Jadi ini nek melaku. Itu Leto ban-ban itu sukanya unjuk gigi. Wah 50 tahun kemudian ada tafsir dilarang unjuk gigi. Nyanyi ini. Dia yang ikut lah dilarang unjuk gigi ya lah. Lah kalau kita segitu cara memahami hidup ini kan lucu, bukan susah, lucu gitu loh. Terus nggak boleh lagi mana itu nggak nongol batang hidungnya. Dia nggak mana nggak berani nongol, mana batang hidungnya kok nggak kelihatan gitu kan. Itu ditangkap batang hidungnya. Suatu hari orang ribut, ada Muhammadiyah hidung harus ditutupi, kalau NU tidak apa-apa, kalau Ahmadiyah hidung ditutupi asalkan mancung, kalau pesek enggak usah ditutupi. Pokoknya ada tafsir macam-macam. Gara-gara ada istilah 50 tahun yang lalu yang namanya batang hidung. Jadi gimana teman-teman kita ini? Dan makin lama orang Islam ini makin kayak gitu. Rasulullah tanya, mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu, kok tidak kelihatan? Sahabat menjawab, loh sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Loh kok tidak bilang saya? Cepet antar saya ke kuburannya. Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, sholat di sana, berdoa, satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh gitu. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil, kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa
budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau Anda taati bener, nanti diajak sama pendeta di Malaysia itu. Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus, apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Selamat gak Rene arek. Rene tak cengkewing tak taleni lho. Dia lupa siapa yang ngomong gitu. Emang Rasulullah pernah punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim? Itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin ngasih tahu, kamu itu sehebat-hebat kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat, maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan. Hidup begitu dinamisnya gitu loh. Tapi ya kalau dapat pendeta seperti itu kan nggak tega toh, nggak tega. Kena oleh Kartolo blaen ada iku. Aku nyele lambemu dulu. Kayak apa tak keplek nang di tembok ngono lho. Oleh Kartolo nek ngono. Nyele lambemu dulu. Saiki lho sepatuku jek nyar tak ide-ide ngene iki lho lambemu. Oke teman-teman sekalian, maka pelajaran malam ini sederhana. Mari kita belajar bertanya. Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama, dan Mas Sabrang yang akan berangkat nyiwa gini berangkutan sebelah tengah. Oke gini baik. Oke sip. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruannya berbeda tapi keleneknya sama. Kalau itu disebut kelenek, tapi wong kelenek itu gak jelas artinya apa, ya toh? Jadi sudahlah, pokoknya yang penting kita cari kesejatian dan keabadian, melewati jalan yang sudah pasti banyak yang tidak abadi dan banyak yang tidak sejati. Justru karena la ilaha itulah maka kita sampai ke ilallah. Jangan sampai Anda tiap hari bilang ilallah ilallah, tidak pernah mengetahui la ilahanya. Sekarang ini yang paling penting di Indonesia adalah Anda harus tahu yang tidak, bukan yang iya. Jelas ya? Apa itu pilpres? Apa itu? Apa saja pokoknya tolong cari yang tidak dulu supaya engkau tahu yang iya. Kalau enggak ketemu yang iya, enggak masalah. Sing penting kabeh gak wis, gak usah kata-kataan, gak kabeh. Kan gitu. Tapi jangan lupa Allah itu memberikan iya ketika engkau sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak itu. Kamu kalau sudah menganggap ya sudahlah, memang saya tidak pantas dikasih rezeki oleh Allah, saya memang pantasnya melarat seperti ini, ya sudah tak alamin, tidak apa-apa, sengsara tidak masalah, la ubali, sudah tidak apa-apa ya Allah, aku ikhlas, kamu bikin sengsara saya ikhlas, tidak laku daganganku ikhlas, sudah monggo sakarep sampean. Wes puas-puaskan dirimu. Masih kurang apa lagi? Masih berapa darah penderitaan yang engkau akan hirup dariku? Waduh. Nek ngono Gusti Allah bril lucu lucu arek gitu. Lucu arek Gabriel. Wes cukup kabulno. Gitu. Kalau sudah seperti itu terkabul Mas Anda. Kalau engkau sudah ridho kepada penderitaanmu, maka engkau diberi kebahagiaan oleh Allah. Jelas ya? Ridho dulu, Allah akan kasih kepada Anda, maka Anda menjadi mardhi.